Selamat datang di Batam, sebuah pulau yang kaya akan inovasi dan kreativitas. Hari ini, kami akan memperkenalkan Anda pada sebuah produk unik yang menggabungkan tradisi dan cita rasa Nusantara dengan sentuhan modern. Coklat, dengan kelezatannya yang mendunia, tetap menjadi favorit banyak orang. Kami melihat peluang untuk menggabungkan dua elemen ini, manfaat kesehatan dari jamu dan kelezatan coklat dalam satu produk inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam pariwisata. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal program dana padanan dengan nomor proposal 7051 dengan judul Inovasi Platform Teknologi Interaktif Produk Coklat Rempah dalam peningkatan destinasi wisata belanja dan oleh-oleh di Kota Batam. Di mana hari ini saya sebagai Ketua Pengusul Rosi Oktavia Puspitarini dengan anggota Bapak Wahyudi Ilham, MM.Par, Bapak Insinyur Dimas Akmarul Putra, MT, Bapak Tirta Mulyadi, MM.Par, Bapak Yuda Wardani, MM.Par, dan Bapak Franky Silitonga, MSI. Di mana kami berada di naungan Institusi Politeknik Pariwisata Batam. Dengan mitra kami pada proposal kali ini yaitu adalah CV Totales Bakehouse dengan skema A1, hilirisasi inovasi hasil riset untuk tujuan komersialisasi. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi kami karena di mana perguruan tinggi kami, Politeknik Pariwisata Batam, di bawah naungan pimpinan kami, Ibu Siska Amelia Maldin MPD yang bertempat di Jalan Gajah Mada, Sekupang, Batam, dan didukung oleh Yayasan Fitka, kemudian dikelola oleh program Puslitapmas atau Pusat Penelitian Pengabdian di Masyarakat. Urgensi Reka Cipta dalam judul penelitian kali ini, identitas produk lokal Batam memang masih beragam atau bisa kita katakan lemah. Kenapa? Karena memang hampir mostly 70% ya rak-rak atau etalase produk-produk impor menghiasi berbagai sudut ruangan beberapa retail di Kota Batam. Seperti halnya produk coklat dari Singapura, kemudian Malaysia, dan negara-negara tetangga lainnya yang mendominasi kehadiran produk-produk tersebut di Kota Batam. Yang kita tahu adalah Batam ini merupakan pintu gerbang ketiga wisatawan mancanegara untuk Indonesia, penyumbang peningkatan wisatawan mancanegara. Hal ini menghambat citra Batam sebagai destinasi wisata yang khas dengan FTZ-nya atau Free Trade Zone-nya, dan memang melemahkan usaha-usaha lokal gitu. Padahal data dari Kemenparekraf di tahun 2023 ini menunjukkan tren yang minat dari kunjungan wisatawan terhadap oleh-oleh yang bernilai budaya lokal. Mostly 64% wisatawan pasti mencari apa sih khasnya Batam gitu kan. Kemudian dan meningkatnya permintaan coklat fungsional berbasis herbal di Asia Tenggara itu mostly mencapai 27%. Pada saat ini UMKM lokal masih tertinggal dalam kesenjangan digitalisasi dan promosi melalui daring. Untuk menjawab tantangan ini, kami Politeknik Pariwisata Batam mengembangkan produk coklat rempah berbasis jahe, beras kencur, dan kunyit yang telah diuji dan didukung oleh mitra industri kami, CV Totales Global Jaya, untuk dikomersialisasi. Karena yang kita tahu adalah produk jamu itu sendiri masih minim
inovasi dan diversifikasi produknya. Yang kita tahu hari ini jamu itu hanya diminum, kemudian dalam keadaan fresh, tidak memiliki daya simpan yang lama. Kemudian jamu juga dijual untuk berbagai macam produk-produk kesehatan, di mana jamu ini sebenarnya memiliki taste yang cukup unik, apalagi kita dorong atau kita kemas dengan modifikasi healthy, dan biji-biji coklat ini memiliki taste yang sangat unik untuk dikombinasikan menjadi sebuah produk yang menjadi identitas daripada oleh-oleh Kota Batam. Kemudian justifikasi positioning produk di pasar nasional, produk ini menempati posisi strategis. Kenapa? Karena hampir setiap wisatawan itu mencari oleh-oleh, di mana setiap wisatawan yang datang ke Batam itu pasti mencarinya adalah coklat, gitu. Itu yang akan kita ambil peluangnya, gitu ya, untuk memberikan positioning terhadap produk coklat kita di Kepri ini, gitu. Dan di mana coklat ini juga memiliki nilai lebih dari sisi keunikan, baik dari rasa, kemudian baik dari bahannya, gitu ya, dan nilai budaya serta kesehatan yang akan kita mention dari ramuannya jamu-jamu Indonesia, gitu. Di rencana skalabilitas kami, strategi pertumbuhan ini meliputi penetrasi B2B, karena kami berdekatan Kota Batam dengan negara Singapura, di mana Singapura sering mengadakan yang namanya Horeca, gitu ya. Horeca ini adalah sebuah exhibition yang sangat besar, kemudian didominasi oleh distributor-distributor atau para pemangku kepentingan dari beberapa negara di Asia Tenggara, gitu ya. Sehingga kami berencana untuk memperkenalkan produk coklat ini ke pameran-pameran yang berada di Singapura, dan sebagai ikonik oleh-oleh dari Kota Batam. Dan juga kami juga ingin sekali pada saat ini bertumbuh, gitu ya, produk ini bertumbuh, kita adakan pop up dengan booth-booth yang ada di negara-negara tetangga kami, yaitu Malaysia dan Singapura. Itu adalah rencana skalabilitas dari 2026 dan 2027, karena memang taste-nya harus disamakan, harus diseragamkan, dan harus cocok dengan karakter masyarakat di negara Singapura dan Malaysia atau negara-negara lainnya yang mostly memang berdekatan dengan kami. Kemudian di sini ada strategi keberlanjutan pasca dana padanan. Memang fokus diarahkan pada peningkatan pendapatan mandiri, gitu ya, melalui konsinyasi dan kerjasama dengan marketplace, kemudian langganan corporate, ya. Kita juga ingin seluruh corporate yang ada di Batam ini ketika memiliki buah tangan terhadap para tamu yang datang, gitu ya, atau misalnya baik dari pemerintahan, swasta, gitu. Produk kami yang diperkenalkan sebagai produk khas Kota Batam. Kemudian promosi yang kita ingin lanjutkan juga, ya, pasca dana padanan ini, untuk mendorong keunikan atau identitas yang bisa dimiliki oleh produk Kota Batam. Dan selanjutnya ada program-program seperti program inkubasi, crowdfunding, pembiayaan UMKM baik syariah maupun konvensional. Kemudian di sini kita akan melihat mitigasi resiko setiap tahapan. Mitigasi resiko ini, antisipasi resiko mencakup diversifikasi mitra pengolahan, desain teknologi sederhana, audit sertifikasi, validasi pasar, dan fokus grup, serta timeline jelas untuk legalitas yang memang dibutuhkan, gitu. Karena untuk guna mengurangi hambatan di berbagai lini produksi dan distribusi, yang kita tahu bahwa karakter masyarakat di negara Singapura dan Malaysia memiliki tingkat hygiene dan tingkat kebersihan yang sangat tinggi sekali, dan ini menjadi concern kami untuk memastikan setiap tahapan ini memiliki resiko yang cukup rendah. Kemudian kita juga didukung oleh berbagai mitra yang dituangkan dalam bentuk tenaga kerja terampil, kemudian penyediaan fasilitas produksi, jaringan distribusi, dan lain sebagainya. Penguatan justifikasi Reka Cipta juga didukung oleh tren konsumen, di mana kota-kota lain sudah mulai memunculkan oleh-oleh dengan base coklat.
dengan identitas kotanya masing-masing, dan kita nggak mau kalah, apalagi kita adalah gerbang ketiga ya yang menjadi pintu utama untuk memperkenalkan lebih cepat dibandingkan kota-kota lainnya seperti itu. Kemudian ini adalah urgensi yang selanjutnya, di mana kita tujuannya adalah meningkatkan jangkauan pasar nasional dan internasional gitu, di mana memang pengembangan dari website promosi dan pemesanan dengan fitur-fitur narasi budaya, apakah mereka memiliki informasi proses produksi yang misalnya berkaitan dengan alergi daripada wisatawan tersebut gitu ya, atau konsumen tersebut, kemudian memilih personalisasi kemasan bagaimana cocok untuk dibawa oleh wisatawan-wisatawan yang memang simple atau misalnya ada di dalam perjalanan yang cukup tinggi gitu ya, sehingga mereka bisa membawa oleh-oleh dari Indonesia dengan cukup banyak, karena dari porsinya juga kecil, kemasannya juga bisa mudah untuk dibawa gitu ya, kemudian rasanya juga dominan Indonesia gitu ya, sehingga tidak memberatkan wisatawan-wisatawan dengan berbagai macam karakter wisatawan untuk dijadikan oleh-oleh ke tempat mereka pulang seperti itu. Kemudian di sini juga ada channel pemesanan langsung dan ada pengembangan aplikasi berbasis Android dan iOS gitu, dengan fitur pelacakan pesanan, sistem loyalitas pelanggan, dan promosi berbasis lokasi. Kemudian di sini juga kita ingin menjelaskan bahwa urgensi Reka Cipta ini dalam strategi jangka panjang, yaitu adalah kita ingin melakukan positioning produk sebagai oleh-oleh kuliner premium khas Batam dengan diferensiasi. Yang pertama adalah rasa unik berbasis jamu tradisional Indonesia, dan yang kedua adalah pendekatan modern dan pengalaman digital interaktif. Bagaimana kita bisa membuat produk ini menjadi lebih high-tech gitu ya, atau memiliki teknologi yang tinggi. Kemudian konsumen juga merasakan experience-nya untuk mengenal berbagai macam jamu di Indonesia, berbagai macam fungsi dan manfaatnya gitu, yang kita akan coba distribusikan informasinya melalui teknologi-teknologi interaktif, sehingga tidak hanya memesan coklat, tapi mereka juga akan belajar, akan mendapatkan edukasinya terkait apa sih kandungan dan apa yang akan mereka makan ini, serta yang pastinya adalah kualitas daripada produk coklatnya itu harus bisa diterima dengan palate lidahnya teman-teman dari wisatawan mancanegara. Dan tujuan dari positioning ini adalah menjawab dominasi produk impor, yang mana kita memiliki produk yang dapat bersaing, serta memperkuat citra Batam sebagai destinasi wisata kuliner inovatif yang memiliki kekuatan diferensiasi. Dan selanjutnya adalah ini rencana keberlanjutan kami, di mana ekspansi berbasis model bisnis berkelanjutan ini kita punya penerapan bisnis model canvas, kemudian strategi B2B, business to business, diversifikasi produk dengan keunggulan produk yang cukup kami yakinkan bahwa ini akan menjadi hal yang berbeda gitu ya. Kemudian ekspansi pasar tidak hanya di lokal, tapi bisa merambah ke negara tetangga. Kemudian juga ada kontribusi mitra industri, di mana dukungan SDM dan infrastruktur yang memang sudah kami inginkan gitu untuk berkolaborasi. Dan strategi pendukungnya adalah kajian tren konsumen dan potensi pasar yang mendalam, serta perencanaan mitigasi resiko yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah bisnis model canvas yang kami buat gitu, di mana memang kita memiliki partner Totales Global Jaya sebagai media produksi dan distribusi. Kemudian kita juga punya petani lokal dan pemasok rempah, di mana kita menginginkan bahwa rempah-rempah yang ditanam di Kota Batam itu memiliki taste tersendiri untuk bisa kita mention sebagai kekuatan daripada produk kami gitu ya. Kemudian ada pengembangan IT untuk website,
dan dukungan pemerintah serta komunitas-komunitas kuliner. Dan ada beberapa kegiatan yang memang kita akan lakukan, itu adalah R&D atau Research and Development untuk produksi coklat rempah ini sendiri, serta pengembangan platform digital dan lain sebagainya. Dan key resource yang kita punya itu adalah kita punya tim pengembang produk coklat dari Politeknik Pariwisata Batam, di mana juga kita bermitra dengan Totales yang memang kita sudah punya rekam jejak kerjasama yang luar biasa, dan kita juga ingin sekali meng-highlight bagaimana sih taste rempah-rempah ini ketika dikombinasikan dengan produk yang mostly diminati oleh seluruh kalangan gitu ya, itu adalah coklat gitu kan. Kemudian di sini ada value proposition-nya, di mana value proposition ini adalah kita pengen teman-teman dari wisatawan atau tamu ini bisa meng-custom tersendiri gitu ya jenis coklat yang mereka butuhkan, karena kita tahu bahwa tingkat alergi yang dimiliki oleh wisatawan-wisatawan di mancanegara itu cukup tinggi, sehingga kita ingin mereka bisa merasakan tanpa mengurangi dari rasa coklat itu sendiri, atau tanpa mengurangi dari identitas produk coklat itu sendiri, sehingga mereka bisa nyaman dan bisa mencicipi tanpa harus memikirkan alergi-alergi yang dimiliki oleh wisatawan tersebut. Kemudian di sini juga kita ada customer relationship, di mana memang kita memiliki program loyalitas pelanggan gitu ya, di mana kita tahu bahwa wisatawan Singapura dan Malaysia ini mostly seminggu itu akan berkunjung secara berulang gitu ya, baik dari kebutuhan berwisata atau misalnya kebutuhan untuk bekerja, kemudian atau kebutuhan untuk mengunjungi event-event yang ada di Batam gitu. Mostly relationship ini akan kita gunakan untuk melakukan engagement terhadap customer dari segi loyalitas. Kemudian di sini ada channel-channel yang akan kita gunakan gitu ya, ada website, kemudian ada Android, kemudian outlet-outlet yang tersebar di berbagai pelabuhan gitu ya. Kemudian kita juga ada customer segmentnya, di mana memang wisatawan ini menjadi incaran kami gitu ya. Retail harus berubah dengan rak-rak yang terpampang dari produk-produk lokal yang bisa berdaya saing dan bisa dinikmati serta dikonsumsi dengan nyaman, aman dan sehat untuk wisatawan mancanegara. Dan konsumen-konsumen oleh-oleh khas Kepri dan premium ini bisa digunakan oleh seluruh mitra, oleh seluruh kalangan untuk bisa diperkenalkan sebagai buah tangan dari Kota Batam. Dan cost structure yang ada di bisnis model kanvas ini yaitu adalah ada biaya R&D, kemudian pengembangan website dan aplikasi, biaya perjalanan serta pengadaan bahan baik rempah dan coklat. Kemudian di sini juga ada promosi dan pemasaran serta operasional dan administrasi. Itu adalah cost structure yang ada di skema ini. Kemudian revenue yang akan kita strategikan yaitu adalah penjualan secara langsung ya kepada konsumen, kemudian juga penjualan melalui mitra-mitra distribusi, OTA, kemudian retail-retail yang ada di Kota Batam, kemudian potensi lisensi produk ya dengan white label ke produsen lain, custom order dengan korporat gitu ya, baik swasta ataupun negeri gitu ya, sebagai hadiah atau sebagai buah tangan yang bisa dibawa, serta potensi pendapatan dan dari fitur-fitur keanggotaan premium seperti itu. Nah, ini adalah beberapa rencana anggaran yang ada di dalam proposal untuk kali ini. Komponen biaya dana padanan yang terkait di dalam slide ini itu ada kurang lebih totalnya 378.272.830 rupiah gitu ya. Kemudian dengan beberapa indikator komponen pembiayaan. Setelah itu di sini ada komponen pembiayaan sumber dari mitra, di mana memang terbagi menjadi dua, yaitu adalah mitra tunai dan mitra natura. Di sini di dalam alokasi kebutuhan dana di mitra tunai kita membutuhkan kurang lebih 73.982.680.000 ya, dan total dari kebutuhan mitra natura ini adalah 69.310.000 gitu. Serta di sini ada komponen pembiayaan perguruan tinggi yang di
totalkan menjadi kurang lebih 9.900.000. Itu ada rencana anggaran, serta ini total komponen pembiayaan dana padanan mitra dan perguruan tinggi kurang lebih sekitar 531.465.000 sekian, ya. Itu adalah rencana-rencana komponen pembiayaan dari anggaran kami. Dan ini adalah manfaat bagi perguruan tinggi di mana kami bisa mencapai atau difasilitasi dalam 3 IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi, di mana IKU kedua ini kita melalui keterlibatan mahasiswa dalam proses riset bahan, kemudian dalam pengembangan produk, implementasi teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian dalam IKU 3 atau indikator kinerja utama ketiga, kita juga diwujudkan melalui peran aktif dosen dalam riset kolaboratif, di mana strategi bisnis yang kami ciptakan gitu ya, kemudian penerapan teknologi bersama mitra dan memperkuat kontribusi akademik dalam pengembangan sektor kuliner dan pariwisata lokal, di mana Batam Tourism Polytechnic atau Politeknik Pariwisata Batam ini berdiri hadir di Kota Batam untuk memberikan kontribusi untuk masyarakat dalam IKU 5, tercermin dari hasil kerja dosen yang digunakan berupa berbagai macam model gitu ya, baik itu panduan teknis, strategi pemasaran, R&D produk, kemudian komersialisasinya bagaimana untuk masyarakat, dan demikian proyek ini memperkuat peran institusi sebagai penyedia solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat gitu. Serta di sini kita memiliki rencana keterlibatan mahasiswa, di mana mahasiswa kami memiliki keterampilan khusus terkait pembuatan produk ya, serta kami harapkan mahasiswa ini bisa melakukan proses riset bahan rempah, mengerti bagaimana sensorinya rempah tersebut gitu ya, baik dari jahe, kencur, kunyit, kemudian dan rempah-rempah lainnya yang memiliki potensi untuk dinikmati dari segi rasa yang nyaman oleh karakter-karakter wisatawan mancanegara atau bahkan di beberapa generasi seperti itu. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu membuat riset formulasi rasa dengan melakukan uji organoleptik, karena di kampus kami eksperimen ini adalah menjadi proyek akhir yang biasa dilakukan oleh anak-anak, dan mereka terbiasa untuk melakukan uji-uji organoleptik, uji sensori baik dari rasa, aroma, tekstur, dan warna, serta pencampuran-pencampuran bahan di laboratorium kami, dan dapat menemukan formulasi rasa terbaik melalui uji-uji tersebut. Dan selanjutnya adalah pengembangan inovasi produk, di mana pengembangan inovasi produk ini mahasiswa memang merancang produk varian-varian inovatif dari berbagai varian jamu yang memiliki daya tahan simpan lebih lama dibandingkan jamu itu diminum langsung seperti itu. Dan desain teknologi pemasaran digitalnya juga mahasiswa merancang strategi konten visual berupa website dengan pendekatan storytelling berbasis kearifan lokal. Kita ingin memperkenalkan jamu lebih intimate lagi dengan pendekatan teknologi, di mana kearifan lokal dari rempah-rempah yang ada di Kota Batam ini bisa diangkat melalui suatu produk yang lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah keterlibatan mahasiswa dalam implementasi pembelajaran praktik Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Mahasiswa mengikuti program pembelajaran selama 6 bulan di inkubator bisnis kuliner lokal, sehingga keterlibatan ini mampu mengembangkan produk, mampu melakukan riset pasar, mampu merancang strategi ekspor produk, dan lain sebagainya. Ini adalah profil mitra kami, itu adalah Totales Bakehouse, di mana Totales Bakehouse ini sudah memiliki beberapa lokasi di Kota Batam. Totales Bakehouse ini juga bergerak dalam bidang makanan kue tradisional, sehingga ini adalah sangat cocok sekali sebagai mitra kami, di mana memang perannya Totales Bakehouse ini sampai saat ini dari tahun 2015 memang concernnya terhadap kue-kue tradisional Indonesia, dan ini adalah tempat terbaik kami untuk melakukan kerjasama berkolaborasi Reka Cipta dengan CV Totales Bakehouse di Kota Batam. Kemudian di profil mitra juga cukup banyak penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Totales Bakehouse ya, yang kita lihat bahwa memang komitmen untuk melakukan
penciptaan produk-produk tradisional yang dapat dinikmati oleh wisatawan itu cukup tinggi gitu, dan sehingga kita bisa lihat berbagai macam penghargaan wirausaha muda, transaksi terbanyak. Ini adalah menjadi kualifikasi yang unggul gitu untuk salah satu partner kami atau mitra kami gitu ya, untuk kita dorong kembali produk coklatnya seperti itu. Jadi ini adalah rekam jejak kerjasama kami dengan Toteles, di mana kami sering mengundang owner Bapak Resianto itu untuk guest lecture ke kampus kami. Kemudian juga Toteles juga bersedia untuk menjadikan tempatnya sebagai studi lapangan, dan kemudian juga ada objek penelitian di sini yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk lokasi-lokasi penelitian dan lokasi-lokasi tugas daripada yang diberikan oleh dosen. Kemudian juga digunakan untuk workshop dan inkubasi wirausaha. Bentuk keterlibatan mitra kali ini itu adalah sebagai penyedia data pasar, di mana memang sudah berdiri mostly dari 2015 sampai 2024, kemudian juga penyedia lokasi dan fasilitas penelitian, serta menggabungkan kolaborasi ide dan gagasan, di mana kebutuhan mitra menjadi concern utama kami untuk membangun mitra tersebut menjadi lebih maju lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah uji pasar dan implementasi. Keterlibatan dalam kegiatan evaluasi juga kita ikutkan mitra dalam hal ini. Dan ini adalah bentuk kontribusi mitra. Bisa dilihat ini adalah salah satu upaya kami gitu ya, memperkenalkan coklat rempah di dalam sebuah pameran, di mana kontribusi mitra ini adalah memberikan peralatan pendukung kegiatan, bahan-bahan penelitian, biaya perjalanan dinas, bantuan insentif mahasiswa, dan pengujian produk. Kami memperkenalkan dengan menggunakan baju tradisional dan di-mention dengan membawa bahan-bahan lokal yang memang kami dapatkan di Kota Batam, serta memastikan para konsumen itu menikmati coklatnya dengan sangat amat baik. Dan pada saat pameran tersebut, mostly konsumen-konsumen memiliki senyum yang indah gitu ya ketika menikmati coklat kami dengan berbagai macam varian jamu, baik beras kencur, jahe, dan lain sebagainya. Dan ini adalah kebermanfaatan bagi mitra kami, baik pengembangan produk tradisional, pemasaran digital, validasi pasar, pendampingan R&D, dan pengujian produk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih banyak waktunya. Semoga kami dapat berkontribusi lebih untuk mitra dan untuk pemerintah Indonesia, serta khususnya untuk kampus kami tercinta Politeknik Pariwisata Batam. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.